สุดจัดประหลัดบอกงามหลายKisah akan memperlihatkan seorang gadis desa bernama Joy. Dia keterima kerja di salah satu rumah orang kaya sebagai seorang pembantu. Ketika tiba di rumah majikan yang sangat besar dan mewah, penglihatannya teralihkan saat melihat seisi rumah yang sangatlah megah. Joy ini terlihat norak dan katrok seperti baru pertama kalinya melihat rumah mewah tersebut. Kemudian Joy diberitahu bagaimana cara kerja di rumah tersebut oleh pembantu senior, sebut saja namanya si Bibi. Selain jadi pembantu, Joy ini harus mengasuh anak tunggal keluarga tersebut bernama Lady Nit yang mempunyai penyakit kejiwaan sejak bocil. Selama hidupnya dia tak pernah keluar sama sekali, semasa hidup hanya berdiam diri di kamar saja. Meski dia adalah anak orang kaya, Nit ini tak pernah diizinkan untuk keluar dan hobinya setiap hari menggambar. Selanjutnya Joy diantarkan oleh Pak Chai ke tempat tinggalnya yang tak jauh dari rumah tersebut yang sangatlah besar untuk ditempati hanya seorang diri. Ketika di malam harinya Joy merasakan seseorang ada di lantai atas. Padahal dia ini sendirian di rumah tersebut. Karena penasaran, Joy pun mengikuti seseorang tersebut yang merupakan seorang wanita berambut pendek. Tapi memakai seragam pembantu yang sama persis dengan seragamnya. Setelah melihatnya, Joy tak lagi penasaran. Malah dia ini menghiraukannya dan tak takut pada sesosok hantu tersebut. Dia lalu melanjutkan aktivitasnya untuk bobo, supaya tidak terlambat di hari pertama kerjanya sebagai pembantu. Namun saat di tengah malam, Joy merasakan ada yang mengawasinya dari belakang pintu. Tiba-tiba, secara mengerewaskan hantu tersebut muncul di hadapannya, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Singkatnya, Joy akhirnya bertemu dengan majikannya bernama Madam Uma yang seperti noni Belanda. Sambil udut menikmati, Bu Uma menerima kehadiran Joy sebagai pembantu dan pengasuh anaknya. Di sisi lain, kedekatan Joy dan Nit mulai ada ikatan di antara keduanya. Tidak butuh waktu lama bagi Joy untuk menarik perhatian Nit. Tiba-tiba, Joy merasakan bulu kuduknya mulai merinding. Saat akan pergi, ia seperti diawasi oleh wanita yang sama berada di kamarnya. Lalu dia pun tak sengaja menabrak suami Bu Uma, namanya Pak Niraj. Singkat cerita, Joy harus melayani sang majikan saat mereka ngawadang. Dengan penuh kehati-hatian, Joy mulai menuangkan air pada gelas mereka. Setelah itu dia harus kembali mengasuh Nit. Suasana menjadi horor saat Nit ini mulai merasakan ada orang ketiga di kamar mandi tersebut. Tiba-tiba, Joy direwaskan sesosok wanita berambut pendek yang sangat serem, memakai seragam pembantu, kembali menerornya lagi. Lalu dia pun menanyakan hal yang sama, apakah Nit ini melihat sesosok wanita tersebut. Ternyata selama ini Nit selalu melihat hantu tersebut yang sama menerornya saat di malam harinya. Namun dia tidak pernah menceritakannya dan selalu mencurahkannya pada lukisan. Tiba-tiba, secara tak terduga, sesosok wanita tersebut menghantui Nit ini. Di lain waktu, gelagat Joy mulai ada kecurigaan dengan tingkah lakunya yang sangat mencurigakan, hingga duduk di kursi Pak Niraj.
Wajahnya mencurigakan, di tengah lampu otomatis mati dan menyala. Lalu Joy menemukan sesuatu di samping tumpukan buku-buku milik Pak Niraj. Joy mendapati foto majikannya bersama seorang pembantu. Namun terlihat aneh dalam foto tersebut, yang dimana Pak Niraj memandangi wanita tersebut seperti ada cinta segitiga. Tiba-tiba Joy kembali diteror oleh hantu tersebut dan terus muncul di hadapannya. Kali ini dia sangatlah ketakutan dengan sesosok wanita tersebut yang tak henti-hentinya mengganggunya. Hingga dia ini lari terbirit-birit ketakutan. Lalu kali ini giliran Nid yang kembali diteror oleh hantu tersebut. Lady Nid menghilang dibawa oleh hantu tersebut. Namun secara ajaib Nid ini ada di luar bersama Joy. Tiba-tiba Joy kembali direwaskan saat ingin memastikan keberadaan Nid. Tak lama Joy dan Nid melaporkan insiden tadi bahwa ada hantu di rumahnya yang selalu menerornya setelah dirinya masuk kerja. Joy juga memperlihatkan foto mereka. Dia menyadari jika hantu tersebut yang selalu menerornya adalah wanita yang berada di foto tersebut. Singkat waktu, Sin pun memperlihatkan pada pembantu bernama Ploy. Diketahui dia adalah pembantu kesayangan Bu Uma yang memperlakukannya. Ploy ini sangatlah istimewa dari pembantu lainnya. Semasa hidup, Ploy ini sangatlah patuh pada majikannya. Pekerja keras hingga rajin memuji sang majikan. Sampai pada suatu momen mereka melakukan mantap-mantap. Lubang ketemu lubang, Wak. Kemudian Sin kembali pada Joy yang mulai kepo dengan yang namanya Ploy. Joy sangatlah penasaran di manakah keberadaan Ploy saat ini. Namun sayangnya tak ada satupun yang ingin memberitahukannya tentang masa lalu Ploy ini. Saking penasarannya, Joy terus bertanya, kali ini pada Pak Chai, tentang masa lalu Ploy. Lalu Pak Chai mulai menceritakan bahwa mereka mempunyai hubungan terlarang tanpa diketahui oleh Pak Niraj. Namun suatu hari Ploy ini menghilang tanpa berpamitan. Cerita pun terhenti karena Pak Chai mempunyai penyakit bengek. Singkat cerita, Joy yang kurang puas dengan cerita Pak Chai mulai mencari tahu sendiri. Dia diam-diam mengambil gambar dari laci Bu Uma mengenai tentang Ploy. Tapi dia tak sengaja mendengar Pak Niraj menyesali tindakannya itu pada Ploy. Entah apa yang terjadi di masa lalu sehingga dia sangatlah menyesalinya. Lalu Joy menyadari jika Ploy ada di depan Pak Niraj. Awalnya dia ingin memberitahu, tapi langsung diusir oleh Pak Niraj untuk segera keluar dari ruangan kerjanya itu. Selanjutnya Sin kembali pada kehidupan Ploy yang selalu mengantarkan teh panas untuk Pak Niraj. Akan tetapi Ploy terlihat menggodanya sama persis saat dia terlihat menggoda Bu Uma. Rupanya dalam pernikahan antara Pak Niraj dan Bu Uma tidak dikaruniai seorang anak. Walau mereka sangatlah sukses di bidang perekonomian, tapi mereka tak sukses membuat anak. Dari sinilah mulai terungkap jika Pak Niraj menikah dengan wanita kaya, yakni keluarga Bu Uma, yang sangatlah kaya raya. Pak Niraj selalu dibantu dalam bisnisnya oleh bapaknya Bu Uma yang sangatlah berpengaruh di bidang perbisnisan. Tak heran jika dia sangatlah sukses sekarang berkat keluarga Bu Uma. Lalu Ploy pun mendatangi Pak Niraj. Ia melihat Pak Niraj ini sedang kacau habis berantem dengan Bu Uma. Tapi ternyata ada maksud lain. Rupanya Ploy ingin disentuh oleh Pak Niraj. Kejadian permanta pun tak terhindarkan di antara keduanya secara terang-terangan melakukannya. Di satu sisi, Joy terus menanyakan keberadaan Ploy saat ini kepada Nid.
Ada di mana Ploy saat ini? Tiba-tiba Ploy muncul secara tak terduga. Joy ini diajak masuk ke masa lalu di mana Ploy ini ketika mati. Ploy ini secara langsung seperti meminta pertolongan pada Joy dengan membawanya ke masa lalu untuk menyaksikan setiap momen kejadian dirinya bersama sang majikan. Awalnya tidak ada yang aneh dalam kejadian tersebut, namun ada yang berbeda dengan Ploy yang tidak diusir ataupun dicelakakan oleh Bu Uma. Meski dia ini sedang mengandung anak dari suaminya, justru Ploy ini masih tinggal di sana hingga melahirkan si Jabang Orok dengan selamat. Akan tetapi, kejadian yang sangat tragis bagi Ploy saat dia ini menyiapkan air untuk mandi. Ploy tak sengaja tisoledat di kamar mandi dengan licinnya tembok kamar mandi ketika dia bergegas ingin menenangkan si Orok yang sedang menangis. Namun, takdir berkata lain. Ploy tak berdaya di kamar mandi dengan kepalanya terbentur gagang keran hingga mengalami pendarahan di kepala yang cukup banyak. Lady Nit adalah anak hubungan gelapnya bersama Pak Niraj. Joy yang melihat tak tega melihat kejadian tersebut ingin sekali rasanya menolong Ploy. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena itu kejadian di masa lalu yang tidak bisa diubah sama sekali. Dan ternyata Bu Uma selama ini yang pertama kali melihat Ploy terjatuh dan terkapar di kamar mandi. Bu Uma ini justru membiarkannya begitu saja di kamar mandi hingga ajal menjemputnya. Meski mereka dahulu pernah bersentuhan, Bu Uma sudah menutup matanya rapat-rapat dengan Ploy yang telah mengkhianatinya, yang tega bermain cinta di depannya. Selama ini Bu Uma memendam amarahnya pada Ploy dan Pak Niraj. Dia melihat secara langsung dengan kedua matanya, yang menyaksikan Ploy dan Pak Niraj kuda-kudaan. Jadi disinilah dia tak menolong Ploy, padahal Ploy ini bisa diselamatkan jika langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata Pak Chai, si Bibi, dan Bon terlibat dalam kematian Ploy. Mereka tega membungkusnya begitu saja. Sontak saja Joy pun langsung menangis melihat kejadian tragis dan keji yang menimpa Ploy, sambil menyanyi Nina Bobo ketika mereka ini masih kecil. Ternyata Ploy adalah kakak Joy. Tiba-tiba Joy kembali datang ke masa lalu di mana Ploy ini rupanya masih bernapas. Begitu juga dengan Pak Niraj juga terlibat dalam kejadian tersebut. Meski Ploy adalah wanita yang dicintainya, mereka begitu kejam membungkus Ploy secara hidup-hidup. Padahal Ploy sudah merelakan tubuhnya pada Bu Uma dan Pak Niraj untuk dibelai. Keesokan paginya Joy bertemu dengan psikiater. Kali ini dia merasa sangat gembira. Ternyata selama ini Joy sudah merencanakan semuanya, bahwa dia nantinya akan balas dendam pada mereka yang telah membunuh kakaknya itu secara kejam dan keji. Hingga Joy berubah menjadi psikopat. Dengan muka polos dan imut, padahal dia ini adalah orang yang berbahaya. Setelah mengetahui kejadian kakaknya meninggal, Joy pun mulai merencanakan sesuatu untuk mereka semua yang lebih tragis dan mengerikan nantinya. Singkat cerita, tibalah malam di mana dia akan memulai aksi brutalnya pada mereka, tepat di hari ulang tahun Bu Uma. Dimulai dengan aksinya membunuh Pak Chai dengan membungkus kepalanya hingga kehabisan napasnya. Lalu aksi keduanya akan membunuh si Bibi dengan suntikan racun. Selanjutnya Joy ini kembali melakukan aksinya untuk membunuh Bon. Tiba-tiba dia langsung menyembelihnya secara sadis. Tak berselang lama Joy pun menutup telinga Nit untuk tak mendengar suara-suara mengerikan dan rintihan.
Di samping itu, ada juga Ploy yang duduk manis seperti menunggu momen tersebut. Tiba-tiba, Joy secara brutal membunuh para tamu dengan sadis, menusuk semuanya hingga beberapa kali tanpa menyisakan mereka untuk bernapas. Setelah membantai semuanya, Joy mulai melakukan aksinya kembali. Kali ini giliran Bu Uma. Tapi sebelum itu ternyata Bu Uma mengetahui jika Joy adalah adiknya Ploy. Bu Uma tak menyadari jika teh yang diminumnya mengandung racun. Tak lama Bu Uma mulai merasakan sesak napas dengan racun tersebut mulai bereaksi. Dan tiba-tiba Joy menusuknya tepat pada lehernya yang tak bisa lagi bernapas. Singkatnya, kini giliran Pak Niraj yang mulai menunjukkan sesak napas dan tanda-tanda halusinasi yang tinggi, sehingga dengan mudah Joy melancarkan aksinya. Joy muncul di depannya tanpa ampun menusuknya berulang kali. Tanpa berdayanya Pak Niraj di depan Joy, yang sangat nafsu dan brutal membunuh semua orang hingga tak tersisa sedikit pun. Kemudian Joy pun membawa Nid untuk keluar. Tak lupa Joy juga meminta Nid untuk memanggilnya Bibi Joy saja. Dia lalu mulai menangis histeris setelah puas melakukan balas dendam dengan sangat brutal dan keji. Film pun tamat. So, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.